Halo semuanya, kembali lagi dalam kelas seminar Agustinus. Saya Jeremy Dion Agusta, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang pengakuan-pengakuan Agustinus dalam bukunya yang ke-10 yang berjudul Confessiones. Pada buku yang ke-10 ini nampak jelas transisi atau perubahan pembahasan yang sebelumnya banyak membahas tentang riwayat hidup ke analisis langsung tentang masalah filosofis dan teologis. Karena perubahan pembahasan ini, isi buku ke-10 dan buku-buku selanjutnya menjadi 2 kali lebih panjang daripada buku-buku sebelumnya. Meskipun demikian, Agustinus tetap mengikuti susunan dasar pembahasan yang sebelumnya, yakni tentang kisah kembalinya jiwa kepada Tuhan. Dalam 4 buku Confessiones terakhir ini memang lebih membahas pembenaran yang mendalam tentang ajaran Kristen, dengan fokus utama membahas tentang kebenaran dunia yang ada dalam Tuhan. Pada buku ke-10 ini, Agustinus membahas 3 konsep, yakni filsafat ketuhanan, bagaimana ia mengenal Tuhan, memori sebagai asal pengetahuan, dan kebahagiaan sejati yang berada dalam Tuhan. Tetapi dalam buku ini, Agustinus lebih-lebih membahas dengan begitu luas mengenai memori atau ingatan untuk mencari pengetahuan. Pembahasan ini mungkin tampak aneh bagi kita, namun di sisi lain, pembahasan ini membantu kita untuk memahami konsep memori dari Agustinus yang mengadopsi pemikiran Platonis mengenai kehidupan jiwa sebelum kelahiran. Karena menurut Plato, belajar adalah proses jiwa mengingat apa yang sudah diketahui dan dilupakan saat mengambil bentuk manusia. Pada awal buku 10 ini, Agustinus sedikit membahas tentang bagaimana ia mengenal Tuhan dan bagaimana Tuhan mengenalnya. Agustinus menginginkan dengan harapan yang penuh untuk dapat mengenal Tuhan sebagaimana Tuhan mengenalnya. Menurut Agustinus, hanya Tuhanlah yang tahu segala isi hatinya. Inilah yang kemudian membuat Agustinus ragu untuk melakukan dirinya yang sebenarnya di depan banyak orang. Karena menurut Agustinus, mereka tidak dapat mengetahui isi hatinya. Tetapi dalam terang kasih Kristiani, mereka akan tahu bahwa Agustinus mengatakan yang sebenarnya. Melalui teladan Agustinus, rekan-rekan seimannya tergerak untuk bersyukur kepada Tuhan dan mengubah hidup mereka sendiri ketika mereka mengalami putus asa. Kemudian Agustinus menyadari kalau ia tidak bisa mengenal dirinya sendiri sepenuhnya. Karena itu, ia juga tidak bisa mengenal Tuhan sepenuhnya. Menurutnya, hanya Tuhanlah yang memiliki pengetahuan yang begitu sempurna. Lalu, ia bertanya, bagaimana ia bisa mengenal Tuhan dengan keterbatasan fisiknya? Menurutnya, dunia fisik dapat menjadi saksi tentang penciptanya. Tetapi dunia fisik bukanlah Tuhan. Sekalipun hewan yang memiliki indera untuk memahami dunia. Namun demikian, manusia sebagai makhluk yang berakal budi juga tidak dapat mengolah akal budi mereka secara penuh. Hal itu terjadi karena keterbatasan mereka untuk memahami hal-hal yang melampaui fisik, atau yang sering kita sebut dengan hal yang metafisik. Jiwa manusia memang mengatur persepsi indera, tetapi menurut Agustinus, persepsi indera ini harus melampaui fungsi menuju ke ingatan. Ini adalah ide yang diadopsi oleh Agustinus dari Platonisme.
Agustinus kemudian melanjutkan pembahasannya dalam tahapan yang cermat. Ia menanyakan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Menurutnya, jenis pengetahuan yang paling sederhana diterima dari dunia fisik. Kesan yang diterima dari indera manusia inilah yang kemudian disimpan dalam memori, yang memungkinkan untuk dapat dicari dan diingat kembali. Belajar adalah proses mengumpulkan dan mengatur semua gagasan ini dalam ingatan. Proses inilah yang sejalan dengan gagasan Plato tentang ide-ide abadi, bahwa dengan belajar, kita dapat mengumpulkan dan mengingat kembali ide-ide yang sudah ada sebelumnya dalam ide-ide bawaan. Matematika yang murni abstrak dan tidak mampu membuat kesan yang masuk akal juga dapat diterima dan disimpan dalam ingatan. Hal ini juga berlaku pada emosi. Orang-orang hanya mengingat emosi itu dan merasakan kembali perasaan yang sudah ada sebelumnya. Karena itu, Agustinus mengatakan kalau kekuatan ingatan manusia itu sangat luar biasa dan mengagumkan. Inilah pernyataan dari Agustinus, bahwa seseorang bisa bergerak melampaui ingatannya untuk menuju pada pengetahuan tentang Tuhan. Memang ada kemungkinan kita lupa akan sesuatu, tetapi kita dapat mencari gambarnya lagi di memori kita, meskipun hanya sebagian atau tidak penuh. Kemudian Agustinus beralih pada pembahasan tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Memang semua orang ingin bahagia, tapi bagaimana orang tahu tentang kebahagiaan itu sendiri? Agustinus dengan jelas mengatakan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya atau yang sejati hanya ada jika kita bersama dengan Tuhan. Karena itu, Agustinus menganggap bahwa banyak orang salah mengira kalau kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang ditemukan di dalam Tuhan. Kehendak bebas dan kemampuan manusia untuk berpaling dari Tuhan itulah yang membuat kebanyakan orang tidak lagi mencari kebahagiaan di dalam Tuhan, melainkan mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi. Hal inilah yang dikritisi oleh Agustinus, bahwa orang bersembunyi dari kebenaran ini dan menjadi sengsara. Tuhan bukanlah persepsi indera, emosi, atau bahkan pikiran itu sendiri, tetapi Tuhan tetap dan sudah ada dalam ingatan kita sebelumnya. Diskusi padat Agustinus tentang ingatan manusia juga menunjukkan seberapa dalam ia menghargai rasionalitas. Agustinus akhirnya menjelaskan jalannya yang menuju pada suatu kesimpulan, bahwa pengetahuan ini tidak berada di luar jangkauan manusia. Pengetahuan ini juga tidak membutuhkan pengetahuan wahyu istimewa, seperti yang diklaim oleh kaum Manikeisme. Seluruh dunia fisik menawarkan bukti akan kebenaran ini, jika hanya ada mata manusia yang cukup cermat untuk melihatnya. Itulah sepenggal ajaran filosofis dan teologis Agustinus dalam buku 10 Confessiones yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan komentar atau pertanyaan, dipersilahkan. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Salam sehat, salam sejahtera.